Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan kita kupas dengan meringkas dari kitab Ghirasul Jannah fi Syarhi Usuli Sunnah karya Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Tarkul jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan dan pertikaian-pertikaian dalam agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa alla yukhasima ahada, dan hendaknya dia tidak bertikai dengan seorang pun. Wala yunadhirah, hendaknya dia tidak berdebat dengannya. Wala yata'allam al-jidal, dan hendaknya dia tidak mempelajari perdebatan. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun an. Sebab sesungguhnya membicarakan takdir, permasalahan melihat Allah, Al-Quran, dan selainnya dari sunnah-sunnah dibenci dan dilarang, yaitu membicarakan masalah-masalah ini dengan akal, bukan dengan wahyu, dengan ilmu filsafat, bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yada'a al-jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Orang yang bertikai, berdebat, dan membicarakan permasalahan takdir, melihat Allah, Quran, dan selainnya dari perkara-perkara gaib dengan akal semata, meskipun pembicaraannya mencocoki sunnah, dia bukan termasuk ahlu sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan, sampai dia menerima dan mengimani athar. Asy-syarh, penjelasan. Wa yansahu bitarkil jidal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menasihati supaya meninggalkan perdebatan. Terkait perdebatan, Imam Malik
rahimahullahu ta'ala memiliki dua sikap yang masyhur. Sikap pertama, perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibrilu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali orang yang lebih lihai daripada orang lain datang kepada kita, karenanya kita meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikap yang kedua, ada seseorang dari pengekor hawa nafsu berjalan di belakang Imam Malik sembari berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka ra'yi." Dengarkan dariku sesuatu yang aku berbicara denganmu dengannya, sesuatu yang aku adu argumen denganmu, dan sesuatu yang aku akan mengabarkan kepadamu dengannya pendapatku. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, fa in ghalabtani, maka jika kamu mengalahkanku, apa yang kamu lakukan atau apa yang terjadi? Laki-laki itu menjawab, tatba'uni, engkau mengikutiku. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, fa in ja'a rajulun akharu fakallamana faghalabana, lalu jika ada seseorang yang lain datang, lalu dia berbicara dengan kita, lalu mengalahkan kita, laki-laki itu menjawab, nattabi'uh, kita mengikutinya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala selanjutnya berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ba'athallahu Muhammadan bidinin wahidin wa araka tantaqilu min dinin ila din. Allah mengutus Muhammad dengan satu agama, dan aku melihatmu berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Wa yansahu bitarkil jidal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menasihati agar meninggalkan perdebatan. Fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun an. Sebab sesungguhnya membicarakan takdir, permasalahan melihat Allah, Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah dibenci dan dilarang, yaitu pembicaraan yang tidak disertai dengan wahyu, pembicaraan yang hanya dengan akal semata. Waradat ahadithu fin nahyi 'anil jidali wal khusumat. Terdapat hadis-hadis tentang larangan dari perdebatan dan pertikaian-pertikaian. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanadharuna fil qadari faghadiba hatta ka'annama tafaqqa'a fi wajhihi habbur rumman. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar
sedangkan orang-orang saling memperdebatkan takdir. Sehingga beliau marah sampai seolah-olah biji buah delima terbelah di wajah beliau. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, aturiduna an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd? Apakah kalian ingin menjadikan Al-Quran, menjadikan kitabullah sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain? Diriwayatkan Ibnu Majah di Al-Muqaddimah, babun fil qadar, bab tentang takdir. Ankara inkaran syadida. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang memperdebatkan takdir itu dengan pengingkaran yang sangat keras. Hadza yadullu 'ala an-nahyi 'anil jidali fil qadar wa fi ghairihi min al-'aqaid. Pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat keras ini menunjukkan larangan dari memperdebatkan takdir dan memperdebatkan permasalahan yang lainnya dari perkara-perkara aqidah. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah. Orang yang membicarakan takdir, perkara melihat Allah, Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah dengan akal semata tanpa wahyu, tanpa Al-Quran dan As-Sunnah, bukan termasuk ahlu sunnah meskipun pembicaraannya mencocoki sunnah. Fal imamu Ahmadu mutasyaddidun fil mana'. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sangat melarang memperdebatkan, membicarakan permasalahan-permasalahan takdir, melihat Allah, Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah dengan tanpa bimbingan dari wahyu dan tanpa dengan bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inna man yaqul, sesungguhnya orang yang berkata, innahu la yutawassalu ila sunnati illa bil jidal, sesungguhnya tidak akan sampai kepada sunnah kecuali dengan perdebatan, fahadha minal ghalat, maka ini termasuk kesalahan yang fatal. Wa ala kulli halin hadzal kalamu la yu'khadhu ala itlaqih. Bagaimanapun juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak diambil secara mutlak. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidala billati hiya ahsan. Sebab sesungguhnya Allah betul-betul membolehkan kita berdebat dengan cara yang paling baik. فَإِذَا اسْتَوْفَى الْجِدَالُ شُرُوطَهُ وَكَانَ الْمُجَادِلُ يُرِيدُ الْحَقَّ لَا يُرِيدُ الْمُبَاهَةَ وَالْمُكَابَرَةَ وَالْمُعَانَدَةَ فَأَنْتَ بَيَّنْ لَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Maka jika perdebatan memenuhi syarat-syaratnya dan orang yang didebat menginginkan kebenaran, tidak menginginkan membikin kebohongan yang dibuat-buat, tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan pembangkangan, maka jelaskan kebenaran kepadanya dengan cara yang paling baik. Amma idza kana yamilu ila al-ghadabi was-sira'i wat-ta'ali fatrukhu. Adapun apabila dia condong kepada kemarahan, kepada pergulatan dan kepada kepongahan, maka tinggalkanlah dia.
kana Syekh Ibn Baz rahimahullahu ya'tihi ba'dul khawariji liyunadhirahum ma yunadhiruhum. Syekh Ibn Baz rahimahullah pernah didatangi oleh sebagian orang-orang khawarij agar beliau berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka terkait perkara yang mereka perdebatkan. Ya'tihi ba'dur rawafidhi liyujadilahum ma yujadiluhum. Beliau rahimahullah didatangi sebagian orang-orang Rafidah agar beliau berdebat dengan mereka terkait perkara yang mereka perdebatkan. Wa akhiran qala, yang terakhir Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Sampai dia meninggalkan perdebatan dan sampai dia menerima dan mengimani athar. Athar bentuk jamak dari athar, yaitu maknanya ma'thur, ismu maf'ul. Athar maksudnya dua hal. Pertama, hadis yang sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ini sinonim khabar dan hadis. Kedua, perkara agama yang sahih yang berasal dari para sahabat atau imam-imam selain para sahabat, dari perkara yang tidak menyelisih hadis yang sahih. Tetapi apabila athar dimutlakkan, maka maknanya adalah hadis. Wa akhiran qal, terakhir Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Sampai dia meninggalkan perdebatan dan sampai dia menerima dan mengimani athar. Hadha alladhi yajib. Inilah perkara yang wajib dilakukan. Tu'minu bil athari wa tarwiha lin-nasi wa tashrahuha wa tubayyinuha lahum in kana yas'ubu 'alaihim fahmuha. Kamu mengimani athar-athar. Kamu meriwayatkannya untuk manusia. Kamu menjelaskannya dan menerangkannya untuk mereka apabila memahaminya sulit bagi mereka. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsanu yuridu al-istifadata tubayyinu lah. Apabila kamu melihat seseorang berdebat dengan cara yang paling baik sementara dia menginginkan faedah, mencari faedah, jelaskan faedah kepadanya. Indahu syubhatun azilha anhu bilutfin wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dia memiliki syubhat, hilangkan syubhat itu darinya dengan lemah lembut, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wa in kana yuridul mumarata fala tujadilhu. Dan jika dia ingin debat kusir, maka jangan berdebat dengannya. Lianna hadza la yuridul haqq. Sebab orang ini tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu ila natijah. Dan bersamanya sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada suatu titik temu dari suatu masalah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.